Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah saya dapat buku baru. Nah, ini nih bukunya. Judulnya ini adalah Allah dalam 3 agama Semitik. Ya. Buku baru, buku yang bagus. Buku ini sekitar 100 70 berapa itu? ya 50 halaman lah. Iya. 55. 56 Sampai daftar isi. Ya, betul. Ada 156. Ini penulisnya ini tak jauh-jauh ini. Ada dekat kita, ada di samping kita. Dan memang waktu podcast sebelumnya itu Ustadz sudah pernah nyinggung lah, udah pernah menyampaikan kalau kita nanti akan terbitkan ya Ustadz ya, terbitkan buku yang berjudul tentang agama dalam Allah dalam 3 agama Semitik ini. Ya. Jadi kita langsung bertanya ini Ustadz. Ya. Mungkin Ustadz bisa mempertanggungjawabkan. Jadi ditodong ini ya. Ya. Langsung intinya ini Ustadz. Ya. Bisa menjelaskan lah Ustadz, biar karena ini kan agak asing lah Ustadz, Ya, istilah betul. Semitik ini mungkin bagi saya agak asing bagi saya ya. Ya. Mungkin teman-teman para pendengar juga mungkin baru mendengar ya. Kira-kira agama Semitik itu apa sebenarnya Ustadz? Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang Semitik ini bukan di Bang Hamka saja yang asing. Bahkan saya punya teman, dia guru agama juga. SPDI juga, dia guru agama Islam. Teman mengajar waktu di SMK dulu. Begitu saya tunjukkan buku ini, Allah dalam 3 agama Semitik, beliau sendiri menanya, apa itu agama Semitik? Bayangkan seorang guru agama Islam, itu pun masih belum mengenal agama Semitik. Semitik itu memang jarang dipakai di kalangan umumnya lah, pada umumnya kita umat Islam. Khususnya biasanya dipakai itu di kalangan akademisi yang memang membahas tentang agama-agama tua, agama-agama masa dulu gitu loh. Rumpun agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, apa kaitannya dengan Semitik? Semitik ini sebetulnya bukan nama agama. Bukan nama agamanya. Nah, jadi tolong dikasih garis bawahi, saya tidak menyatakan ini suatu agama pada dasarnya. Pada dasarnya bukan suatu agama. Semitik itu pada dasarnya merujuk kepada bahasa. Dia istilah lah. Bahasa Semit. Nah, itu Semit. tuh Semit. Mungkin pernah dengar kalau bahasa Semit. Bahasa Semit itu bahasa yang dipakai oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya. Yang mungkin salah satu pemahaman Semit itu adalah menggunakan bahasa Ibrani. Arab Ibrani, Aramain atau Aramik. Aramik itu bahasa Arab jadinya nanti. Aramain itu bahasa-bahasa Ibrani yang dipakai oleh kaum Ibrahim, umat Nabi Ibrahim itu, sampai merujuk kepada umatnya kaum Nabi Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Isa atau Yesus. Nah, itu mereka masih menggunakan bahasa-bahasa Ibrani. Di bahasa Muhammad itu terpakai Aramiknya, bahasa Aramaik. Nah, rumpun bahasa itulah intinya Semitik. Semit gitu. Bahasa Semit. Lalu itu saya tarik menjadi satu rumpun agama yang menggunakan bahasa Semit. Nah, makanya kata-kata ada imbuhan tambahan ik di belakang itu menjadi pemahaman bahwasanya agama yang menggunakan bahasa Semit maka disebut dengan rumpun agama Semitik. Nah, jadi kalau lebih jelas sebetulnya kita sering mendengar ada agama Samawi. Ya. Lebih terdengar familiar lah. Nah, betul. Lebih familiar dengan bahasa sebutan agama Samawi. Agama Samawi dengan agama Semitik itu juga barangnya. Nah, kalau agama rumpun Samawi beda, artinya kan sama itu. Agama-agama yang diturunkan dari langit, dari Allah kepada para nabinya, nabi dan rasulnya. Nah, yang dari sekian banyak agama Samawi itu yang terkenal kita sering kita bahas, pelajari itu adalah Yahudi, Nasrani dan Islam. Jadi 3 agama inilah
Yang agama samawi saya sebutkan dalam tiga agama Semitik. Nah, jadi agama-agama yang merujuk kepada agamanya Nabi Ibrahim. Kalau dalam surat Al-Hajj ayat 78 itu mereka sudah dikatakan Ibrahim itu sudah membawa Islam dari dahulu gitu loh. Ada di dalam buku itu saya sudah sebutkan itu akar dari agama Semitik itu berasal dari bahwasanya Ibrahim itu sudah membawa agama Islam dari dahulu, dan konsep itu yang dijabarkan dalam agama-agama Semitik. Cuman nanti di bagian buku itu ada problematika agama-agama Semitik. Nah, disitulah mulai tuh perubahan-perubahan. Sebagian khususnya di saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Mulai munculnya pecahnya Nasrani ketika ada problematika dalam keyakinan konsep ketuhanan di agama Semitik. Di agama yang dibawa oleh Musa kepada kaumnya Yahudi itu masih mengandung monoteisme murni, satu Tuhan. Sedangkan jatuh ketika beralih kepada masa Yesus atau Isa, monoteisme murni itu berubah menjadi monoteisme politeisme. Monoteisme politeisme itu dia satu Tuhan, tapi dalam satu Tuhan itu mengandung beberapa unsur gitu loh. Nah, itulah yang kita kenal, ada unsur Bapa, Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan Roh Kudus. Nah, gitu. Jadi itu rumpun agama itulah yang bagaimana sih sebetulnya Allah dalam kedudukan tiga agama ini. Nah, baik itu Yahudi, Nasrani maupun Islam. Kalau di Islam sebetulnya kita nggak sanksi gitu. Kedudukan Allah jelas pasti ya. Dalam Al-Ikhlas itu kan qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Konsep tauhid murni Islam itu ada di situ. Kalau nanti dikaitkan ke agama Yahudi, lihat di belakang sekali ini, di cover luar ini. Konsepnya itu ada nih di sini di Ulangan pasal 6 ayat 4. Nah, ada imbauan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu konsep murni monoteisme mutlaknya masih ada. Sema Israel, Elohino, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Inilah diartikan itu. Nah, ini masih monoteisme murni. Ketika sebetulnya Yesus sendiri di dalam ini mana nih? Jawab Yesus ini yang di Markus. Nah, Markus ayat 12 pasal 29. Sama apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa oleh Yesus kepada umatnya itu sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama kan? Esa kan satu. Sebetulnya konsepnya di dalam agama Semitik awal, baik itu Yahudi maupun Nasrani, sama ya. Cuman aplikasinya ke belakang sudah berbeda. Ketika Yohanes pasal 1 ayat 1 itu turun, saya tidak memegang Injil. Di situ tuh yang berbunyi Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mula-mulanya adalah Bapa. Mula-mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama Allah, lalu firman itu adalah Allah. Di sini awal konsep monoteisme murni di Kristen atau di Nasrani itu mulai rusak. Maka berubahlah kedudukan posisi Allah yang tadinya monoteisme mutlak murni berubah menjadi monoteisme politeisme. Datang Islam itu meluruskan kembali. Kalau di dalam Nasrani, Tuhan itu satu tapi menjadi tiga unsur dalam Trinitas. Lalu Islam datang. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisun salasah. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga. Nah, itu dibantah oleh Allah. Oke. Baik Ustaz, ini karena kita memang waktu nih ya. Jadi ini Ustaz, saya agak penasaran Ustaz, bahwa awalnya itu adalah mereka ini sama-sama agama samawi. Betul. Semua berjalan sesuai dengan ajaran masing-masing lah. Betul. Kenapa tiba-tiba terjadi problematika di antara
tiga agama ini, mengapa bisa menyebabkan Islam dengan Islamnya, Kristen berjalan dengan Kristennya, Yahudi dengan Yahudinya. Kan awalnya sama-sama samawi nih. Betul. Kenapa bisa terjadi problematika seperti itu, Ustaz? Baik. Ini bermula di kalau merujuk dari para nabi baik itu Yahudi yang Allah menurunkan Musa kepada mereka, Nasrani Allah turunkan Isa kepada mereka, ya. Muhammad yang diturunkan kepada umat terakhir gitu, umat Islam ini, konsep yang dibawa mereka seperti di buku itu nggak ada yang salah konsepnya, ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 di belakang tadi kan, kemudian ada Markus pasal 12 ayat 29, ya kan, dengan Al-Ikhlas ayat 1 sampai 5. Konsepnya sama-sama mentauhidkan Allah. Lalu kenapa problematika itu terjadi? Setelah ada pengikutnya ini nih, pola-pola. Kalau Yahudi awal, dia menganggap dirinya jauh lebih baik daripada kaum-kaum yang dari orang-orang lain, sehingga jangankan manusia, Tuhan sendiri konsepnya dirubah sama dia. Oke, berarti dia dari awal perubahan konsep oleh orang-orang Yahudi ini. Iya, betul. Kaum Yahudi itu karena dia di masanya dia menganggap dirinya itu manusia yang eksklusif lah, bahasanya tuh begitu, merasa manusia yang paling baik, punya kecerdasan tinggi, punya kekuatan bagus, sehingga jangankan manusia, Allah pun dia tentang gitu lah. Konsep ketuhanan itu dia rubah sampai perjalanan itu kepada umat Nabi Isa atau Yesus. Terjadinya penjajahan kaum Romawi, ya, bangsa Romawi ke Palestina, ke Israel. Nah, situ tuh doktrin Trinitas dengan konsep paganisme, pernah kita bicara paganisme, itu dia diasupi, diselipkan di dalam konsep ketuhanan Yesus. Yang tadinya Qul huwallahu ahad, dia menyatakan di situ Tuhan kita itu Esa, itu dirubah. Dalam Esa itu ada unsur Trinitas. Ini gara-gara terjadinya invasi, ya, invasi Romawi, penjajahan Romawi ke Yerusalem, ke Israel. Nah, itu tuh akar perpecahannya tuh di situ tuh. Nah. Oke. Baik. Kemudian satu nih, Ustaz, saya tadi sempat membaca atau mendengar salah satu kritikan lah, ya, untuk orang-orang yang mendalami kristolog, Ustaz. Ini saya membaca kan kebetulan bahwa kita tidak perlu, Ustaz, ini di luar dari buku ini, tak apa-apa, Ustaz, ya. Mungkin ada Ustaz bisa mengklarifikasi nanti. Kita tak perlu kita membahas tentang kristolog, karena di dalam Injil sendiri hanya orang-orang yang kuliah tertentu atau pada tingkatan-tingkatan tertentu yang bisa menafsirkan Injil itu sendiri, Ustaz. Itu bahasanya kan. Jadi kita yang seperti orang Islam gini, kita nggak bisa untuk punya wewenang atau hak untuk menafsirkan tulisan-tulisan yang ada di sini. Saya menarik itu, saya lupa untuk bertanya ke Ustadz itu. Baik. Kira-kira seperti apa ini, Ustadz? Kalau menurut saya itu suatu sudut penilaian yang salah kalau kita tidak perlu kristolog itu. Sangat salah. Justru kalau untuk memperkokoh akidah itu kita butuh kristolog. Gini, saya pernah jelaskan, Islam kalau didapat hanya dari Quran saja, itu menurut saya belum ada kedudukan istimewa. Tapi Islam kalau didapat di dalam kitab yang lain, itu baru luar biasa itu. Dalam buku saya sebelumnya kan saya pernah katakan itu, Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Justru saya mengetahui itu setelah mempelajari kristolog. Coba kalau kita tidak belajar kristolog, dari mana kita tahu bahwa si Yesus dan Muhammad itu ajarannya sama? Ajarannya sama, betul. Dan kita nggak akan bisa meluruskan pemahaman mereka kalau begitu caranya, ya. Kalau kita mengabaikan Kristus, makanya pernah saya mengambil kesimpulan, kristologi ini dakwah yang terabaikan, karena memang tidak banyak orang yang berkecimpung di situ, tidak banyak. Itu jadi buku memang bagus itu. Iya, kristologi itu dakwah yang terabaikan kalau menurut saya kan. Ya memang diabaikan. Berapa banyak kita di Indonesia ini aja lah, berapa yang serius mempelajari kristolog? Ada, itu pun mantan-mantan pendeta, mantan-mantan pastor, karena memang dia padahal itu bisa meluruskan kita. Kalau paham tentang kristologi, justru kita bisa mengoreksi di mana letak kekeliruan yang dilakukan dalam konsep agama-agama saudara kita ini. Dan juga kita juga bisa punya
benteng untuk menjaga diri Iya, kita. benar. Jadi Benar. ketika ada yang masuk, karena serangan mereka nanti dari situ juga, Ya, Ustaz ya. dan perlu dipahami bahwa tanpa kristolog kita tidak bisa mendalami agama mereka itu untuk mencari kebenaran di agama mereka. Maksud saya itu menilai mereka tuh yang mereka laksanakan itu benar atau salah, itu tidak akan bisa tanpa kristolog. Karena mereka nggak dengan Al-Quran itu tidak welcome, Mereka tidak nggak terima. welcome, tidak terima. Gitu loh. Yang mereka terima ya kita masalah tafsir. Tadi kan tafsiran, kita nggak ada hak untuk menafsir. Siapa bilang tidak punya hak? Apa dasarnya kita tidak katakan tidak punya hak untuk menafsirkan itu? Jelas punya, ada hak kita punya hak atas Yesus itu. Justru jika perlu kita bisa menguji hak mana, siapa yang lebih berhak, kita umat Islam atau mereka yang berhak atas Yesus itu. Iya. Dan itu kita tidak bisa buktikan tanpa melalui kristolog. Jadi kalau ada orang mengatakan nggak perlu pelajari kristolog, itu sangat salah asumsi, itu sangat salah. Asumsi, Kita nggak akan bisa mendapat kebenaran dan meluruskan pola pengajaran agama saudara kita. Apalagi di zaman sekarang ini kan, kalau kita ilmu itu kita abaikan, justru setengah mati. Betul. Kita kewalahan untuk menghadapi serangan berbagai macam Ya, jujur saja beberapa misionaris, alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada mereka melalui kristolog yang saya pahami ini. Yang terakhir itu seorang misionaris dari Jerman itu. Seorang misionaris dari Jerman, begitu diskusi dalam waktu yang cukup panjang dari jam 12 sampai jam 11 malam, 12 siang sampai 11 malam, itu butuh pemikiran yang memeras otak begitulah. Deg-degan juga. Benar. Luar biasa, dia paham Al-Qur'an, dia paham hadis gitu kan. Dan pada akhirnya melalui kristolog, ilmu-ilmu kristolog, perbandingan agama, kristologi, dia menyadari kekeliruan-keliruannya. Nah, kalau dikatakan nggak perlu, bagaimana kita bisa meluruskan pemahaman mereka itu, gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi sangat salah kalau ada orang mengatakan nggak perlu belajar kristolog. Sangat salah. Mungkin dia belum tahu lah. Belum tahu. Mungkin mau cari titik aman saja. Mau cari titik aman lah. Menghindari perdebatan. Kita bukan mau cari lawan, tidak. Kita bukan mau cari pembenaran, tapi mau cari kebenaran. Mencari kebenaran. Bukan mencari pembenaran. Bukan pembenaran, tapi kebenaran. Nah, melalui kristolog itu. Makanya dakwah ke mereka itu asik gitu loh, asik. Ya, selama ini saya banyak dialog ke beberapa pendeta, kepada yang misionaris, kepada non-muslim itu. Dan alhamdulillah saya banyak beberapa dapat dari mereka melalui kristolog. Mereka kalau mau dijelaskan Quran nggak nerima. Nah, justru kristolog mereka menerima kitabnya. Ya udah, kita masuk melalui kitab-kitab mereka. Nah, bukan mau menafsirkan, tidak. Kita baca real apa adanya. Kan ini tulisannya sudah jelas, lengkap. Benar. Bahasa Indonesia kok. Beda kalau bahasa Arab karena dia kaidah bahasanya segala macam. Justru tafsir Quran berbeda. Kalau Injil bahasanya udah bahasa kita kok. Nggak perlu pakai asumsi-asumsi untuk memahaminya. Betul. Jelas real gitu. Kalau di situ kan dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kan udah jelas. Pemahaman itu menyatakan bahwasanya Allah itu Esa, bukan Esa Trimurti atau Trinitas, bukan. Esa, kata-kata Esa itu nggak ada unsur lain, gitu loh. Nah, itu seperti itu. Itu salah satu contoh mudah. Kembali ke buku sedikit lagi. Ketika orang-orang Yahudi itu merubah, dalam kurung merubah lah Ustaz merubah dari awalnya yang monoteisme, kemudian jadi Trinitas dan lain sebagainya. Itu mereka, apakah itu ajarannya masih murni? Maksudnya orang-orang Yahudi ini ajarannya murni, ajaran apa Ustaz yang Yahudi itu? Paganisme. Itu atau mereka sudah masuk juga ke Kristen ini, maksud saya. Jadi orang-orang Yahudi ini punya pegangan paganisme atau mereka sudah jadi orang ahli di Kristen itu gitu, sehingga mereka merubah gitu. Sebetulnya paganisme ini agama penyembah dewa matahari. Dewa Zeus, dewa Jupiter, dewa Pluto. Pernah dengar nama-nama dewa itu ya? Itu Tata Surya. Benar, itu yang kita jadikan nama-nama Tata Surya. Itu adalah para nama-nama dewa, para paganisme. Dia dewa terbesar itu adalah dewa matahari itu.
yang mereka sembah gitu kan. Dan itu dianut oleh kerajaan Roma awalnya. Datangnya mereka, invasi mereka ke Israel itu sinkritisme istilahnya tuh, menggabungkan ajaran-ajaran pemahaman paganisme dengan ajaran-ajaran yang awal mulanya dibawa oleh Yesus. Nanti itu ada kaitannya dengan pohon Natal, dengan 25 Desember, kemudian unsur Trinitas ya. Bahwasanya di situ dicekoki Yesus yang diyakini awalnya adalah anak Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah diyakini kepada Tuhan matahari, dewa matahari. Jadi ada Son of God menjadi Son of God. Nah, itu tuh. Jadi Allah jadi Tuhan, menjadi Yesus anaknya Tuhan. Itu didoktrin itu tuh. Ya, kayak seorang kaisar penjajah, dia mudah saja untuk merubah itu semua gitu loh, melalui invasi, melalui bala tentaranya. Maka kenapa terjadinya nanti ada kaitannya dengan peristiwa penyaliban, karena Yesus menentang itu, paganisme itu ditentang. Nah, orang-orang Romawi nggak mau mereka kayak pemahaman mereka, keyakinan mereka itu dirusak oleh agama yang dibawa oleh Yesus. Nah, sehingga Yesus dikejar, diburu, diburon sampai disalib. Pada akhirnya ditanamkan doktrin Yesus ini sebagai anak Tuhan, mereka harus disembah. Nah, Yesus harus padahal disembah. Awalnya itu dia yang diburon. Dia buron dikejar. itu. Kan logikanya begini. Yesus itu kan kalau diyakini sebagai penebus dosa. Logikanya begini, Bang. Kalau Abang sebagai penyelamat begitu diburu, harusnya ngapain lari? Iya. Serahkan diri aja, kan menyelamatkan manusia. Kan itu nggak logis. Nggak logis. Abang sebagai penyelamat manusia, diburu. Turun ke dunia memang ingin bertujuan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Sekarang diburu, Abang lari. Ngapain lari? Kan Abang tujuannya menyelamatkan. Harusnya udah serahkan diri. Nah, saya rela karena memang saya dituntut untuk menebus dosa manusia. Untuk menebus dosa manusia, ngapain lari? Itu lari itu tanda bahwasanya dia tidak terima, dan dia tidak mau sebagai penebus dosa, itu tidak mau, dan dia tidak mau dipertuhankan. Begitu loh. Itu kan logikanya ke sana. Berarti artinya sebelum mereka melakukan pengejaran atau pemburuan terhadap itu, mereka sudah menyusun konsepnya. Betul. Jadi sudah ada rencana. Sudah rencana, gitu. Sudah istilahnya kayak cuci otak lah ini. Menanamkan dogma itu. Nah, itu yang dipakai doktrin sekarang. Doktrin ya. Jadi setelah itu ditanamkan sehingga tinggal dikejar aja ini untuk melakukan menyelesaikan misi mereka untuk merubah itu ya. Dan 12 murid Yesus kan nggak mendukung. Kalau memang 12 murid Yesus itu tahu Yesus itu sebagai penebus dosa, harusnya dia ikut menyerahkan lah. Ya kan? Ditangkap, diserahkan sama kerajaan Romawi untuk disalib. Tapi tidak, malah ikut kabur. Raja-raja Romawi waktu itu memang ini paganisme itu. Paganisme, mereka semua paganisme. Konstantin itu paganisme, kaisar Romawi itu. Iya, saya masih heran juga apa tujuan mereka itu. Menghalangi dakwanya Yesus itu. Iya, gini. Kan mereka udah punya paganisme itu. Iya. Dia tidak mau keyakinan nenek moyang mereka itu dihapus, di bumi hanguskan oleh ajaran yang dibawa oleh Yesus. Ya, Yesus konsepnya membawa tauhid. Ya, itu tadi tuh. Padahal masih sama lah, istilahnya masih sama ya. Markus pasal 12 ayat 29 tadi kan mengatakan Allah. Sementara di paganisme dia Tuhannya adalah dewa matahari. Yesus datang membawa Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah ini disebarkan dan diterima oleh orang-orang Israel, kaum Bani Israel, tentu otomatis paganisme ini terbuang. Nah, akan dihilangkan. Ya, siapa yang mau terima itu? Makanya dia buru. Di satu sisi mereka punya power sebagai raja, sebagai kaisar, dan punya bala tentara. Kekuatan. Tentu ya diburu. Nah, itu logikanya ke sana. Gitu. Luar biasa. Insya Allah di lain kesempatan kita nanti akan buka pertanyaan untuk teman-teman ya. Jadi yang mau bertanya, yang ada kritikan yang pedas-pedas lah bila perlu, Ustadz siap menerima. Insya Allah. Siap menerima dan memberikan klarifikasi. Ya, bahwa memang saya sempat ini Ustadz, sempat mendengar, saya memang penasaran juga Ustadz untuk membaca buku ini. Kan waktu Ustadz awal kita podcast itu kan Ustadz sudah informasikan ya. Bahwa buku ini nanti akan terbit. Dan alhamdulillah memang ini menjadi pegangan lah. Jadi saya ucapkan terima kasih nih Ustadz. Sama-sama. Insyaallah ke depan
Saya doakan biar Ustadz sehat selalu, Amin, amin. makin dimudahkan dalam berkarya. Amin. Ya, Ini Ustadz, ya. ini kan dulu sudah saya kasih gambaran Kasih di gambaran pertemuan. di Sekarang juga berikutnya. saya ngasih gambaran nih. Insya Allah ke depannya saya akan mengulas tentang Injil Barnabas. Oh iya. Injil Barnabas itu judulnya Injil Barnabas antara pro dan kontra. Nah, itu judulnya. Nah, Ada dua kemungkinan sih. Injil Barnabas di dalam ranah kontroversi atau Injil Barnabas antara pro dan kontra. Nah, itu judulnya antara itulah. silakan para pendengar ditentukan ini. Ya, yang boleh mana pilih yang mana yang lebih tepat. ya, ya, ada pertama Injil Barnabas antara pro dan kontra atau Injil Barnabas dalam ranah kontroversi. Kontroversi. Ya, Kontroversi. antara dua itu mana yang, karena di situ saya akan mengungkap siapa sebenarnya si Barnabas ini siapa sih. Terus saya mengangkat di situ tentang Injil kanonik dan Injil apokrip. Terus kenapa Injil Barnabas ini tidak diterima? Kemudian saya mengangkat di situ syariat-syariat Injil ajaran-ajaran Injil Barnabas yang ternyata sejalan dengan ajaran Islam. Oke. Nah, Insya Allah nanti kita tunggu bukunya. Kurang Insya Allah. lebih sebulan atau 2 bulan yang lalu lah. Ya. Sekarang nih udah ada di tangan saya nih. Ya. Luar biasa. Jadi tak perlu lama-lama, Ustadz, langsung tanda tangan aja. boleh. Biar Ya. nih. Karena setiap buku dari Ustadz harus tanda tangan biar Gitu ya. Biar resmi. nampak sahnya ya. Sah. Di ACC ini. Langsung ya. Masya Allah. Tanggal berapa ini? Boleh, hari ini tanggal berapa? 20? 21 ya? Tanggal 20 hari Sabtu ini sekarang. Hari 21. 21 ya. 21 Agustus ya. Ya. 2022. Oke. Oke, jadi Ustaz, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan. Ya, insyaallah. Tapi insya Allah ke depan nanti kalau ini kita boleh digali-gali lagi. Boleh. Saya Ini kan untuk baca-baca untuk pengantar awal. ini, pengantar awal untuk 2 SKS. Betul. Nanti kita kupas Kita lagi. kupas lagi lebih rinci lagi. Iya, betul. Cukup sekian, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Semoga Sama-sama. bermanfaat untuk para pendengar. Ya. Kita di sini bukan mencari pembenaran, Bukan. tapi kita mencari Kebenaran. kebenaran. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.